Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ahmad Murodi. Benda mencurigakan diduga bom yang sempat menggemparkan warga ditemukan di salah satu restoran di pusat perbelanjaan Plaza Kalibata, Jakarta Selatan. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung mengamankan benda mencurigakan tersebut dan membawanya untuk diperiksa. Benda mencurigakan pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan restoran yang kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen gedung. Menindaklanjuti adanya laporan tersebut, tim Gegana Polda Metro Jaya diluncurkan. Kepala Polisi Sektor Pancoran Kompol Aswin mengatakan tidak ada ledakan dalam penemuan benda mencurigakan tersebut. Setelah dilakukan sterilisasi oleh tim penjinak bom, kotak berisi rangkaian kabel dan kawat dibawa ke markas Gegana Polda Metro Jaya Petamburan, Jakarta Barat. Polisi akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait temuan ini. Dan hasil dari uraian itu tidak ditemukan yang lain, hanya kartu saja. Tadi tidak ada kosong. Tadi diketahui ada kabel-kabel gitu, Pak? Tidak, bukan kabel, hanya diketahui ada kawat ya, ada kawat yang diikat di bagian di salah satu sisi. Informasi lain, pemirsa, Presiden Jokowi dan pimpinan DPR sepakat menunda revisi Undang-Undang KPK setelah menggelar rapat konsultasi di Istana Negara. Presiden mengaku memperhatikan dinamika publik terkait revisi Undang-Undang KPK. Rapat konsultasi pemerintah dan DPR pada Senin siang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya kesepakatan menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Menurut Presiden, penundaan revisi Undang-Undang KPK diperlukan untuk mematangkan rencana revisi serta ada tambahan waktu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Rencana revisi Undang-Undang KPK tidak akan dihapus dari daftar prolegnas tahun 2016. Dengan keputusan ini, pembahasan perubahan undang-undang hanya akan diprioritaskan pada Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Terorisme. Saya sangat menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Dan tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Meski akhirnya kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebelum menggelar rapat konsultasi dengan DPR, Presiden Jokowi memanggil pimpinan KPK ke Istana Merdeka. Pertemuan membahas perkembangan revisi Undang-Undang KPK. Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan pertemuannya dengan Presiden membahas rencana revisi Undang-Undang KPK. Pertemuan ini terjadi beberapa jam sebelum agenda pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden terkait program legislasi nasional tahun 2016 pada Senin siang. Agus Raharjo memastikan telah menyarankan Presiden untuk menunda revisi Undang-Undang KPK. Revisi perlu dilakukan jika indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai angka 50, sedangkan saat ini posisinya masih rendah. Berikan saran pagi ini, masukan kepada Presiden. Sebaiknya tidak dilakukan saat ini. Sebaiknya dilakukan pada waktu IPK-nya 50, kan gitu kan. Nanti beliau yang akan menentukan legislatif, dan kalau Bapak Presiden sudah menunda, mestinya harapan kami teman-teman di DPR juga menunda sampai IPK-nya 50, gitu kan. Sebelum memutuskan menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK, sepanjang hari ini sejumlah pertemuan dilaksanakan di Istana Negara. Secara terpisah, Presiden membahas revisi Undang-Undang KPK bersama dengan pimpinan KPK dan juga pimpinan DPR. Kita bergabung bersama dengan kami, Dade Salampesi, terkait dengan agenda pembahasan revisi Undang-Undang KPK oleh Presiden di Istana hari ini. Dade, apakah ada agenda lanjutan yang dilakukan Presiden terkait dengan penundaan revisi Undang-Undang KPK?
Untuk sore ini Presiden Joko Widodo tidak memiliki agenda lanjutan terkait dengan pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK di Istana Kepresidenan. Namun tadi setengah 2 siang yang berlangsung selama 2 jam sampai setengah 4 sore, Presiden memang menggelar rapat konsultasi dengan semua pimpinan DPR, dan tidak hanya para pimpinan DPR yang hadir, tapi juga dari Badan Legislatif, bahkan dari pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR, begitu juga dengan pimpinan Komisi 3 yang membidangi masalah hukum dan juga Komisi 11. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung selama 2 jam tadi memang membahas Prolegnas 2016 yang terdiri dari 40 undang-undang. Salah satu yang dibahas ialah mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu tentang KPK. Dan dalam konferensi pers tadi memang Presiden menyebutkan bahwa pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Menurut Presiden, persepsi masyarakat menjadi penting terkait KPK ini, dan memang bukan hal yang mudah untuk meyakinkan masyarakat bahwa rencana revisi Undang-Undang KPK ini untuk menguatkan KPK, bukan justru untuk melemahkan KPK. Selain itu juga tadi Menteri Hukum dan HAM yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi tertutup mengungkapkan bahwa informasi yang beredar terkait dengan rencana revisi Undang-Undang KPK ini memang sudah tidak berimbang, bahkan cenderung hiperbola atau dilebih-lebihkan, sehingga persepsi dari masyarakat ini terbentuk bahwa rencana revisi Undang-Undang KPK ini justru untuk melemahkan KPK. Robert. Ya, Dede, lalu seperti apa tanggapan dari Ketua DPR dengan hasil kesepakatan untuk menunda revisi Undang-Undang KPK hari ini? Usai memberikan keterangan pers oleh Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Ade Komarudin juga memberikan keterangan pers. Tadi Ade menekankan bahwa walaupun rencana revisi Undang-Undang KPK ini ditunda, namun bukan berarti rencana revisi Undang-Undang KPK ini dihapus dari Prolegnas 2016. Namun sama seperti Presiden, Ade Komarudin juga tidak memastikan sampai kapan penundaan diberlakukan atas rencana revisi Undang-Undang KPK ini. Selain itu, Akom juga memastikan sulitnya publik memahami tujuan dari rencana revisi Undang-Undang KPK ini menjadi salah satu alasan pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang KPK ini. Dan tadi juga ditegaskan kembali oleh Ade Komarudin atau Akom bahwa Undang-Undang Teks Amnesti, Undang-Undang Terorisme, dan juga Undang-Undang KPK sendiri memang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2016 untuk kali ini. Namun tadi Ade juga menegaskan bahwa 4 poin yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang KPK merupakan ataupun dipastikan oleh DPR dan juga pemerintah betul-betul untuk menguatkan KPK. Berikut ini pernyataan dari Ketua DPR RI Ade Komarudin. Undang-Undang Dasar 45, dan kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar Prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kami bersama pemerintah sama sepakat tentang 4 poin yang menjadi concern untuk dilakukan penyempurnaan itu, dan sesungguhnya sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang, namun perlu waktu untuk menjelaskannya kepada seluruh. Robert dan pemirsa, penundaan revisi Undang-Undang KPK ini bukan untuk yang pertama kalinya, tapi penundaan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Karena sebelumnya pada 2010 lalu saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu Partai Demokrat sebagai partai penguasa juga sempat memajukan revisi Undang-Undang KPK ini walaupun harus ditunda kembali seperti sekarang ini. Demikian laporan dari Kompleks Istana Kepresidenan. Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi Anda. Usai berkonsultasi dengan Presiden mengenai revisi Undang-Undang KPK, hari ini pimpinan KPK bertemu dengan anggota Komisi 3 DPR. Kita bergabung bersama rekan kami Eva Wondo langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Eva, apa saja hasil pertemuannya?
Ya Robert, hari ini seluruh anggota Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya tadi sebelum ini, Komisi 3 DPR RI maksud tujuannya yaitu untuk meninjau gedung KPK yang baru yang rencananya akan mulai difungsikan pada pertengahan Maret mendatang. Sebelum melakukan kunjungan atau meninjau di gedung KPK yang baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI melakukan pertemuan secara singkat dan tertutup dengan pimpinan KPK. Namun memang hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan KPK terkait dengan hasil pertemuan secara singkat dan tertutup yang dilakukan dengan Komisi 3 DPR RI. Dan rencananya dari pimpinan KPK akan menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan apa saja hasil pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Robert? Eva, lalu apakah ada tanggapan dari pimpinan KPK tentang revisi Undang-Undang KPK yang ditunda pembahasannya? Sebentar lagi akan ada konferensi pers. Ya Robert, terkait setelah dengan beliau dari Komisi 3 mengunjungi gedung, yang akan ada menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini. Dari pimpinan KPK, Laude Muhammad Syarif menyatakan mengapresiasi pernyataan Presiden yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK, dan hal tersebut juga diamini oleh sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 3 yang menyatakan apresiasinya terhadap keputusan Presiden yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK. Dan berikut pernyataan dari Laude Muhammad Syarif, pimpinan KPK, dan juga Ruhut Sitompul, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Demokrat. Apabila tetap ini dipaksakan, rugi bagi Pak Jokowi juga kok. Oke. Karena keliling janji-janji politik kami waktu kampanye akan memperkuat KPK. Konkretnya Bang, untuk sikap Jokowi sendiri harus apa Bang? Iya. Konkret aja Bang. Konkret harus menolak revisi itu. Oh, jangan ditanggapi untuk adanya revisi begitu? Oh iya, karena begini ya, saya ingin katakan Pak Jokowi itu yang memilih dia siapa? Rakyat. Rencananya ini DPR akan membahas revisi Undang-Undang KPK, termasuk juga pernyataan dari pemerintah atau Presiden terkait dengan pernyataan yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK pada Selasa 23 Februari 2016 esok. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta.